Indonesia hari ini sering digambarkan lewat satu angka yang terdengar meyakinkan. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Angka ini stabil. Angka ini rapi. Angka ini, dalam setiap rilis berita, disebut sebagai bukti ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak dunia. Namun, pada saat yang bersamaan, di luar ruang konferensi pers dan grafik kuartalan, muncul pertanyaan yang jauh lebih sederhana, lebih personal, dan lebih mendesak. Jika ekonomi stabil, mengapa hidup terasa semakin berat? Mengapa uang 100.000 seolah tak lagi seberat dulu? Mengapa rencana harus terus ditunda? Dan mengapa cukup menjadi kata yang semakin sulit dicapai? Disinilah Indonesia berdiri hari ini tepat di sebuah persimpangan antara stabilitas makroekonomi yang dipuja dan ujian daya beli rakyat yang terasa setiap hari. Dua realitas ini berjalan beriringan dalam narasi bangsa yang sama. Namun seringkali, bagai dua jalur kereta yang sejajar terlihat bersama, tetapi tidak pernah banner-banner menyapa. Mari kita bedah sang primadona, produk domestik bruto atau PDB. Pada dasarnya, ia adalah mesin hitung raksasa. Ia mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi. Seberapa besar dan cepat roda ekonomi berputar. Ia adalah peta yang menunjukkan luasnya lautan ekonomi. Namun, PDB adalah peta buta untuk kedalaman dan gelombang di bawah permukaan. Ia tidak mengukur siapa yang memiliki kapal terbesar, siapa yang sekadar menepi, dan siapa yang justru tenggelam. PDB bisa mencatat pertumbuhan gemilang dari proyek infrastruktur megapolitan, sementara melupakan nelayan yang kehilangan ruang hidupnya. PDB bisa stabil, bahkan ketika ketimpangan melebar, karena ia hanya peduli pada total, bukan distribusi. PDB bisa terlihat sehat saat konsumsi rumah tangga naik, karena utang, bukan karena kesejahteraan. Dengan kata lain, PDB memberitahu kita bahwa ekonomi bergerak namun ia bisu tentang arah, keadaran, dan keberlanjutan perjalanan itu. Ia adalah alat, bukan tujuan. Dan ketika kita salah mengira alat sebagai tujuan, kita terjebak dalam ilusi. Stabilitas pertumbuhan 5% adalah mantra. Ia dipuji sebagai bukti ketahanan, keberhasilan navigasi di tengah badai global. Dan ya, dalam konteks ketidakpastian dunia, ini bukanlah pencapaian kecil. Tetapi, mari kita ajukan pertanyaan yang mengganggu. Apakah stabil berarti dinamis? Atau jangan-jangan, ini adalah bentuk nyaman dari stagnasi? Apakah stabil pada 5% ini adalah hasil dari transformasi struktural ekonomi dari ketergantungan komoditas menuju ekonomi berbasis inovasi dan nilai tambah tinggi atau sekadar kemampuan bertahan, muddle through, berkat sumber daya alam dan konsumsi domestik? Tanpa perubahan mendasar yang berani, ekonomi yang terlalu nyaman dengan stabilitas angka berisiko tertidur dalam puas. Ia berisiko menunda reformasi yang sakit, menghindari lompatan yang berisiko, dan mengabaikan investasi jangka panjang. Karena stabil di grafik kuartalan, belum tentu berarti tangguh dan kompetitif di gelanggang abad ke-21. Kita terjebak dalam middle income trap, bukan karena jatuh, tetapi karena berjalan di tempat dengan sangat stabil. Sementara BPS merilis angka inflasi inti yang terkendali. Ibu-ibu di pasar tradisional merilis indeks keprihatinan mereka sendiri. Daya beli tidak diumumkan lewat konferensi pers. Ia dirasakan di timbangan sayuran, di tagihan listrik pasca subsidi, dan di keputusan untuk menunda perbaikan atap yang bocor. Inilah ekonomi real yang paling jujur. Ketika harga beras, telur, dan minyak goreng naik lebih cepat dari upah harian. Ketika biaya pendidikan dan kesehatan bukan lagi bagian dari investasi, melainkan beban yang menghabiskan tabungan. Ketika konsumsi ditahan, bukan karena pola hidup hemat, melainkan karena terpaksa situlah ekonomi rumah tangga berbicara bahasa yang paling gamblang. Sayangnya, dalam ruang kebijakan, ekonomi rumah tangga sering menjadi variabel yang paling terlambat didengar. Ia dianggap sebagai dampak yang akan mengikuti, bukan sebagai fondasi yang harus diperkuat terlebih dahulu. Kita mengukur kemiskinan absolut, tetapi kurang peka terhadap kemiskinan relatif dan rasa tidak aman ekonomi, economic insecurity yang melanda kelas menengah ke bawah. Inilah paradoks besar Indonesia hari ini. Sentimen makroekonomi optimistis,
tetapi psikologi mikroekonomi defensif. Di tingkat nasional narasinya adalah potensi, peluang dan prospek investasi. Di tingkat dapur keluarga, narasinya adalah penghematan, antisipasi, dan survival. Masyarakat tidak lagi terlalu sering bertanya, bisakah kita naik kelas tahun depan? Pertanyaannya bergeser menjadi, bisakah kita bertahan dengan pola seperti ini sampai akhir tahun? Ketika laporan keuangan negara menunjukkan pertumbuhan, tetapi dompet pribadi merasakan penyusutan, maka terjadilah krisis kepercayaan. Kepercayaan ini tidak terkikis oleh pesimisme media, melainkan oleh aritmetika harian yang tidak lagi masuk akal. Ketika ekonomi secara teori mendorong optimisme, tetapi pengalaman nyata mendikte kehati-hatian, maka yang muncul adalah masyarakat yang menabung karena takut, bukan karena berencana. Inilah jarak berbahaya antara angka dan rasa. Pertumbuhan ekonomi bukanlah hujan yang turun merata. Ia lebih mirip sistem irigasi. Ada yang mendapat aliran deras, ada yang hanya tetesan, ada yang tetap kering. Pemenang awal selalu mereka yang sudah memiliki aset, akses ke modal, jaringan kekuasaan, dan informasi. Mereka berada di pusat vorteks pertumbuhan. Lalu, ada kelompok besar di luar pusat yang terus diyakinkan dengan teori trickle-down effect, bahwa manfaat akan menetes ke bawah. Masalahnya, proses menetes ini bisa sangat lambat, tidak pasti, dan seringkali menguap di tengah jalan. Sementara mereka yang di lantai dasar ekonomi, bukan hanya menunggu tetesan, tetapi juga menanggung beban limpasan seperti inflasi, kerusakan lingkungan, dan guncangan sosial. Ketika kesenjangan ini menjadi terlalu lebar, kesabaran rakyat berubah wujud dari sebuah kebajikan sosial menjadi beban struktural yang rentan patah. Pertumbuhan yang hanya dinikmati segelintir orang adalah pertumbuhan yang rapuh, sekalipun angkanya stabil. Pemerintah dan otoritas kebijakan sering dihadapkan pada dilema yang dikatakan klasik. Menjaga stabilitas makrofiskal yang ketat, inflasi rendah, iklim investasi baik, atau mendorong keadilan distribusi subsidi agresif, pajak progresif, intervensi pasar. Narasi umum menyatakan, kita harus memilih salah satu. Ini adalah pilihan palsu. Stabilitas tanpa keadilan adalah bom waktu sosialia, hanya menunda ledakan dengan harga yang lebih mahal. Sebaliknya, kebijakan redistributif yang mengabaikan stabilitas makro bisa memicu hyperinflasi dan pelarian modal, yang justru paling menyakiti orang miskin. Jalan ketiga yang dibutuhkan adalah kebijakan yang cerdas dan berani. Membangun stabilitas melalui keadilan. Artinya, reformasi subsidi dari energi ke yang propur, seperti pendidikan dan kesehatan. Artinya, tax reform yang memperlebar basis pajak sambil menurunkan beban bagi UMKM. Artinya, investasi besar-besaran pada infrastruktur produktif di desa dan pinggiran kota, yang bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengurangi ketimpangan wilayah. Stabilitas dan keadilan harus menjadi dua sisi dari mata uang pembangunan yang sama. Indonesia hari ini bukan lagi berada di persimpangan jalan antara pertumbuhan dan stagnasi. Kita telah memilih pertumbuhan. Persimpangan sesungguhnya yang kita hadapi adalah antara pertumbuhan yang nyaman, comfortable growth, dan pertumbuhan yang bermakna meaningful growth. Apakah kita akan terus merayakan pesta angka selama papan skor makro masih berwarna hijau? Atau kita memiliki keberanian untuk menggeser fokus dari sekadar seberapa besar, how much, ke untuk siapa dan bagaimana, for whom and how? Karena sejarah membuktikan, pertumbuhan yang baik bukanlah yang paling cepat melesat, melainkan yang paling luas jangkauannya, paling dalam akarnya, dan paling mampu bertahan dalam ujian waktu. Ia adalah pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Ini bukan soal altruisme, ini soal kelangsungan hidup bangsa. Maka, ke depan, kita perlu sebuah kompas baru. Pembangunan perlu diukur bukan hanya dari growth domestic product, tetapi dari growth national well-being. Kita perlu indikator yang lebih manusiawi. Bayangkan laporan ekonomi yang semasima menonjolkan ke-1. Indeks keterjangkauan pangan dan nutrisi .2. Tingkat stres finansial rumah tangga. Ketiga, rasio upah terhadap biaya hidup layak di setiap provinsi. 4. Tingkat kepuasan terhadap akses kesehatan
dan pendidikan berkualitas. 5. Rasa aman ekonomi economic security. Keyakinan dapat menghadapi guncangan tanpa jatuh miskin. Indikator-indikator ini bukan pelengkap, melainkan tujuan akhir. Mereka mengubah pertanyaan kebijakan dari bagaimana menaikkan PDB menjadi bagaimana meningkatkan kualitas hidup warga negara. Inilah transisi dari ekonomi yang berpusat pada produksi menuju ekonomi yang berpusat pada manusia.